Sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian kita, betapa baik Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada.
Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Apa yang baik, sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya, bahkan pemberitaan firman Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Buddha. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kami berharap teman-teman tetap sehat dan ikuti protokol kesehatan ya. Kita punya tagline loh. Apa tuh Kak tagline-nya? Mudah dan berhikmat karena Yesus beserta saya. Kita panggil ya. Mudah dan berhikmat karena Yesus beserta saya. Kita memuji Tuhan, kita angkat lagu Tinggi Namamu Dipuji.
Oke, puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, dan bahkan sekarang ini, kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati firman-Mu pada hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa yang banyak keterbatasan ini Bapa, biar kiranya firman-Mu boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja di tengah-tengah kehidupan hamba Bapa. Bahkan mahasiswa-mahasiswi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah memberkati, berikan pengertian daripada Tuhan menjadi bagian setiap mereka, sehingga mereka juga dapat mengerti dan memahami dan bahkan melakukan setiap tanggung jawab mereka di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom, ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga bersyukur buat setiap mahasiswa-mahasiswi yang telah mempercayakan saya untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, biarlah kiranya kita semua dapat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini ya. Karena saya dan saya percaya firman Tuhan ini yang dapat menguatkan kita hari-hari ini, dan firman Tuhan ini yang dapat juga membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, pada hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Itu yang pertama, nama saya adalah Daniel Randi Bumiki. Saya tugas atau pelayanannya di GBI Permata Bandara ya. Mahasiswa-mahasiswa yang saya kasih, yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang diberikan tema kepada saya, yaitu adalah muda dan berhikmat ya. Muda dan berhikmat. Kalau kita melihat dan mengetahui sama-sama bahwa banyak orang-orang muda sekarang yang menyalahgunakan kehidupannya dan menyalahgunakan apa yang diberikan Tuhan atau kesempatan yang diberikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ya, baik itu pesta pora, baik itu narkoba, baik itu merokok dan sebagainya. Seperti tema adalah muda dan berhikmat. Kalau mahasiswa-mahasiswi masih melakukannya, yaitu merokok, minum narkoba dan seks dan lain-lain sebagainya, itu adalah kalian bukan muda dan berhikmat ya, tetapi kalian adalah orang-orang dunia yang sama dengan sekarang ini, yaitu jadi kita adalah orang yang tidak berhikmat kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu ya. Sangat simpel ya, muda dan berhikmat. Kontrasnya, kalau kita melakukan yang tidak baik, pasti kita adalah orang-orang yang tidak berhikmat, muda dan tidak berhikmat ya. Saya baca ya, langsung saja di dalam Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 ya. Saya membacanya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memudahkannya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin.
Puji nama Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa muda-mudi, yaitu yang ada berada di mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kota Batam, mereka atau kalian semua adalah orang-orang muda yang berhikmat, amin, yang boleh percaya dan mengimani itu boleh lambaikan tangan, ya, amin. Kalian adalah orang-orang muda yang berhikmat. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kalian berpengharapan kepada Tuhan, karena kalian terus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Langsung saja di sini di kitab Amsal sini Bapak teman-teman atau rekan-rekan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa di dalam Amsal Bapak Ibu atau rekan-rekan, ya, maaf ya, karena saya sering saya berkhotbah di umum jadi sering mengucapkan Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa semuanya tidak ada yang Bapak Ibu, ya, semuanya masih muda-mudi, ya, semuanya masih 20 ke atas dan bahkan ada yang 18 tahun, ya. Oke. Di sini dikatakan di dalam kitab Amsal, ya. Saya yakin dan saya percaya bahwa anak-anak muda tahu bahwa yang menulis kitab Amsal adalah yaitu seorang raja, ya. Ya, seorang raja yang bernama itu Raja Salomo, ya. Yes, Raja Salomo adalah raja yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, ya. Yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia menjadi raja, dia memimpin bangsa Israel yang sangat besar dengan berpendudukan mungkin pada waktu itu jutaan, ya. Jutaan, ya. Pada waktu itu jutaan penduduk yang dipimpin oleh Raja Salomo. Dan sebelum dia menjadi raja, dia meminta kepada Tuhan atau dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia pilihan apakah dia mau meminta hikmat ataukah dia meminta kekayaan, dia meminta jabatan atau dia meminta kuasa atau kekuatan untuk dapat dia menaklukkan setiap kota-kota, bahkan setiap raja-raja yang berada di sekelilingnya, yang berada di tanah Kanaan di sekitarnya. Tapi pada waktu itu Salomo tidak meminta akan hal itu. Dia tidak meminta kekayaan, harta dan lain sebagainya. Kalian sudah tahu bahwa Salomo meminta adalah hikmat dan pengertian, ya. Salomo meminta apa? Hikmat dan pengertian. Dan Salomo setelah dia meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Dan hikmat itu ditunjukkan dengan dia mengambil keputusan pada waktu ada dua orang perempuan memperebutkan satu orang anak, ya. Kita sudah tahu cerita itu bahwa hikmat Salomo itu boleh dibuktikan pada saat itu dan dicatat oleh lembaga Alkitab, bahkan orang-orang di sekitar dan bangsa Israel menjadi takut karena keadilan Salomo, karena hikmat, ya. Kita melihat bahwa sangat luar biasa hikmat yang daripada Tuhan itu boleh ada sama Salomo. Tapi kita lihat selanjutnya perjalanan kehidupan Salomo, ya. Perjalanan kehidupan Salomo pada waktu itu bagaimana? Ya, kita melihat pertama-tama perjalanan kehidupannya sangat luar biasa. Dia adalah orang yang berhikmat, banyak raja dan ratu datang memberikan persembahan, memberikan emas, memberikan kemenyan dan lain-lain sebagainya, sehingga dia menjadi raja yang sangat kaya pada waktu itu. Tapi kita melihat pada saat-saat itu terjadi, pada saat banyak sekali hal-hal yang menggoda dia terlena, ya. Ya, kita lihat istri dan selirnya sangat luar biasa, 1.000 loh, 700 dan 300, sangat luar biasa. Kalau di zaman sekarang kita memiliki khusus untuk laki-laki, ya, pemuda mahasiswa politeknik, ya, kalau memiliki istri seperti Salomo sangat susah untuk dapat mengaturnya. Memiliki istri satu saja susah, apalagi seperti Salomo memiliki istri atau selir sebanyak 1.000 digabungkan, ya.
kita melihat bahwa itulah kejatuhan Raja Salomo. Salah satunya itu juga karena perempuan, salah satunya juga karena harta. Ya, kita melihat bahwa hikmat yang diberikan kepada Tuhan tidak berguna lagi kepada dia, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak ada lagi kepada dia, seperti yang terjadi pada Raja Saul. Ya, pada waktu dia menjadi raja, kita melihat pada waktu dia menjadi raja, pada waktu dia diurapi, dia adalah raja yang sangat luar biasa. Karena kesombongan dia, karena keangkuhan dia, roh Tuhan tidak ada pada dia. Kita melihat kalau roh Tuhan tidak ada pada dia, kalau hikmat Tuhan tidak ada pada dia, kita melihat Raja Saul. Ya, Raja Saul kita melihat raja yang pertama, ya, dia digantikan oleh Daud, dan dia mati juga mengenaskan. Ya, karena apa? Karena kesombongan hatinya, karena keangkuhan hatinya, ya, karena keangkuhan hatinya. Kita tahu bahwa pada saat itu, pada waktu itu kita baca di dalam Alkitab juga ada nyanyian yang berkata bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul membunuhnya cuma beratus-ratus, ya. Langsung saja kita masuk di dalam firman Tuhan untuk tema yaitu muda dan berhikmat. Ya, tadi pemaparannya adalah tokoh yang boleh kita bandingkan dengan muda berhikmat. Ya, kita bandingkan hidup kita, diri kita seperti Raja Salomo. Apakah kita seperti Raja Salomo sampai di akhirnya kita tetap memiliki hikmat, ataukah kita sama seperti Raja Salomo yang dikatakan bahwa semuanya adalah kesia-siaan belaka, apa yang dia punya, istri, selir, kekayaan, dan segala macam semuanya itu sia-sia. Ya, kita langsung saja, saya tidak akan lama-lama untuk mengupas ayat ini. Itu ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Sangat jelas ini dikatakan bahwa setiap pemuda remaja politeknik, kalau engkau memiliki hikmat daripada Tuhan, di sini dikatakan bahwa engkau akan menjadi orang yang berbahagia dan engkau akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu melebihi dari perak dan melebihi dari emas. Kalian sudah tahu berapa harga emas, berapa harga perak, ya. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu tidak ada apa-apanya dengan sebanding hikmat Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu melebihi, melampaui dari emas dan perak. Jadi kalau kita memiliki emas, kita memiliki hikmat, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Haleluya. Masuk di ayat yang ke-15. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di sini dikatakan semuanya itu kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Mau kekayaan, mau umur panjang kita dapatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas di sini dikatakan bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan. Dan kalau kita mau menjadi orang muda yang berhikmat, kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar supaya diberikan kepada kita rohnya itu, supaya kita menjadi orang-orang muda yang berhikmat. Ya, karena dialah yang mempunyai segalanya. Kalau engkau sudah meminta hal itu dan Tuhan sudah memberikannya kepadamu, engkau akan mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, umur panjang. Ya, tetapi kalau Anda belum mendapatkan, kalau teman-teman belum mendapatkan hal tersebut, tunggulah hal itu. Karena dikatakan adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Lika-liku kehidupan ini sangat rumit, sangat membingungkan di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi percayalah, kalau kita menjadi orang muda yang berhikmat, saya yakin dan percaya
bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi politeknik itu akan dijaga dan akan dilindungi oleh Tuhan, karena mahasiswa politeknik adalah orang-orang muda yang berhikmat. Nah, ayat selanjutnya, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Di sini dikatakan bahwa jalannya adalah jalan penuh bahagia. Ya, jadi jalan kita adalah jalan yang penuh bahagia karena kita adalah orang-orang yang berhikmat, yang ditaruh Tuhan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat dan untuk menjadi orang-orang yang berguna. Amin. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Di sini dikatakan ia adalah huruf besar. Ia adalah Tuhan menjadi pohon kehidupan bagi kita semua yang memegangnya. Berarti Tuhan adalah sumber segalanya. Berarti apapun yang kita mau dan kita inginkan, yang kita mau gapai itu, kita harus serahkannya kepada Tuhan. Di sini dikatakan ia menjadi pohon kehidupan. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut orang yang berbahagia. Jadi firman Tuhan sangat jelas bahwa di ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa hikmat itu atau orang yang berhikmat itu melebihi dari emas, perak, dan ditegaskan lagi di sini dikatakan bahwa ia lebih dari permata. Apapun yang kita inginkan di situ tidak dapat menyamainya. Semuanya tidak dapat menyamainya. Umur panjang, kekayaan. Dan di sini dikatakan bahwa ia menjadi pohon kehidupan bagi setiap kita. Ya, oke, puji nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa muda dan berhikmat. Saya katakan sekali lagi bahwa orang muda dan berhikmat itu orang yang berintegritas kepada Tuhan. Karakternya adalah karakter Kristus. Amin. Karakternya adalah karakter Kristus. Ya. Kalau dia katakan saya adalah orang muda yang berhikmat, pengharapanmu kepada siapa? Pengharapanmu kepada Tuhan dong. Ya, bukan kepada siapa-siapa. Harus berpengharap kepada Tuhan. Sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mau berkata bahwa hari-hari ini yang sangat jahat, ya. Hari-hari ini sangat jahat untuk kaum muda, terlebih khusus juga untuk kita semua, ya. Tidak terkecuali untuk mahasiswa-mahasiswa politeknik, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Engkau tetap kuatlah dan engkau tetap berhikmatlah dan engkau tetap berpeganglah teguh kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Maka daripada itu, dekatkan dirimu kepada Tuhan selagi Dia ada. Selagi Dia tidak susah ditemui. Dan apabila Dia tidak lagi dan susah ditemui dan akan datang hari itu, itu adalah akhir zaman, engkau tidak dapat mendapatkan Dia lagi karena rohnya sudah naik, ya. Jadi marilah jadi muda dan berhikmat di tengah-tengah COVID-19 ini. Engkau menjadi motivasi, engkau menjadi orang-orang yang bermotivasi, engkau menjadi orang-orang juga yang dapat memberkati orang lain, ya. Engkau juga menjadi sarana untuk orang lain dapat melakukan hal-hal yang baik, terutama untuk COVID ini, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada setiap mereka, terutama untuk keluarga kalian sendiri. Ya, engkau muda dan berhikmat, mahasiswa-mahasiswi politeknik, yang pertama adalah engkau implementasikannya itu di tengah-tengah keluarga. Habis itu engkau implementasikan di tengah-tengah gerejamu. Habis itu engkau implementasikan di tengah-tengah perkuliahanmu, di tengah-tengah studimu. Baru setelah itu engkau implementasikan di lingkungan sekitarmu. Saya yakin dan saya percaya engkau menjadi
sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan, saya mau memberikan beberapa kata kalimat kepada anak-anak mahasiswa. Sangat keras. Kalau kita mau menjadi anak muda yang berhikmat, saya serius. Kalau kita mau menjadi anak muda yang berhikmat, yang pertama, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, memuji Tuhan. Yang keempat, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang kelima, berbuatlah apa yang dikehendaki, semuanya itu kepada Tuhan. Semuanya itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ada di dalam Alkitab ini. Baca itu, renungkan itu, doa setiap hari, engkau menjadi orang yang berhikmat. Nah, kontras daripada itu, kalau kita tidak melakukan semuanya itu, kita adalah bukan orang-orang yang berhikmat. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa mahasiswa-mahasiswi Politeknik adalah pemuda-pemudi yang berhikmat, berintegritas, dan berkarakter Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini, sekarang ini, Engkau telah memberkati kami. Bahkan firman-Mu yang dapat menguatkan kami. Biar kiranya kami semua menjadi pemuda atau orang muda yang berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kami harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang berhikmat di tengah-tengah situasi keadaan dunia hari ini. Kalau memberkati mahasiswa-mahasiswi Politeknik, baik tingkat 1 sampai tingkat 4, semester 1 sampai semester terakhir, Engkau Allah memberkati. Kiranya semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam genggaman Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama katakan amin. Kita mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian kita, El Shaddai. Terima kasih juga Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengadakan ibadah gabungan pada malam hari ini atas semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap partisipan yang telah meluangkan waktunya Tuhan untuk join di ibadah gabungan online pada malam hari ini, sehingga Kau berkati kehidupannya Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap para pelayan dari mulai WL hingga pemain musiknya Tuhan, Kau telah meluangkan waktu mereka Tuhan agar mereka menjadi pelayan untuk ibadah gabungan online pada malam hari ini Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk pelayanan mereka selanjutnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembicara kami yang telah mengabarkan Injil-Mu Tuhan, untuk
agar kami, setiap dari kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan setiap apapun yang perintah yang Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga Engkau memberkati bangsa Indonesia ini. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia ini dari perekonomian yang tidak stabil dan pandemi yang naik turun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi, kemuliaan-Mu terjadi Bapa di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kampus kami, Politeknik Negeri Batam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sehingga Kau pakai kampus ini lebih lagi Tuhan, lebih berharga lagi Tuhan ya Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pudir hingga bawahannya, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka agar mereka dapat menjalankan setiap pekerjaan mereka, peranan mereka di kampus dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mahasiswa-mahasiswi Kristen Politeknik Negeri Batam, sehingga Kau senantiasa memberkati kami Tuhan. Biarlah kami dapat menimba ilmu dengan penuh sukacita Tuhan, dan setiap dari kami apabila ada yang sakit Tuhan, Kau pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Kau angkat segala sakit penyakit yang ada pada tubuh kami ini Tuhan, melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang kami konsumsi Tuhan. Kami yakin dan percaya akan pulih dengan segera Tuhan, dan kami dapat melaksanakan aktivitas kami sedia kala Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Batam, kota yang dimana kami tinggal ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan kota Batam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kota Batam ini Bapa, menjadi kota yang lebih baik lagi Tuhan, yang berada dalam naungan-Mu Tuhan, yang dimana kota Batam ini sedang dalam masa PPKM Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa PPKM ini hanya sementara Tuhan, agar kami bisa dapat melaksanakan aktivitas kami sedia kala lagi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa virus corona ini akan segera mereda Tuhan. Kau pulihkan setiap masyarakat, baik dari lansia maupun anak-anak yang terpapar virus corona. Kau pulihkan Tuhan agar mereka dapat melaksanakan aktivitasnya sedia kala Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pada Al-Sadai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati pada Al-Sadai ini lebih lagi Tuhan. Biarlah pada Al-Sadai ini menjadi wadah organisasi Kristen yang menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kami, baik terhadap mahasiswa-mahasiswi Kristen Poli Batam maupun masyarakat di luar. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan pada Al-Sadai ini ke dalam tangan-Mu. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan, setiap anggotanya Tuhan, agar selalu satu kesatuan pemikiran Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, baik dari sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak luput dari kesalahan. Kami mohon ampun Tuhan, dan sebenarnya kami akan mendengarkan berkat daripada-Mu Tuhan, menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Doa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari semuanya kita angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin.